Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ibadallah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang mana pada kesempatan yang mulia pada hari ini, di hari-hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri salah satu kewajiban-kewajiban, salah satu aid bagi seorang muslim, yaitu salatul Jum'ah. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya hingga nanti hari akhir. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini tentunya kita sudah menyadari bahwasannya kita berada di salah satu dari bulan-bulan yang Allah katakan dalam Al-Qur'an sebagai bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Ya, dan ditetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan haram. Yang dimaksud haram ini adalah bulan mulia. Ya, dan kita menghadiri mendapati bulan tersebut secara berurutan. Yaitu sekarang Zulqa'dah, kemudian sekarang Zulhijjah, dan nanti masuk Muharram. Maka hendaknya bagi seorang mukmin, kita mengatasnamakan diri kita beriman, kita harus memuliakan bulan tersebut. Karena bulan mulia, bulan haram bukan hanya ada di bulan Ramadan, tapi kita menjumpai bulan-bulan lain yang dimana di bulan tersebut mendapatkan keutamaan, keberkahan yang lebih baik daripada bulan-bulan yang lainnya. Maka jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita maksimalkan ibadah kita di bulan-bulan haram ini, di bulan Zulhijjah ini, yang dimana kita tahu ada balasan yang sangat agung, pahala yang sangat besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dan sudah sangat masyhur bahwasannya sebagian kaum muslimin di dunia pada bulan ini mereka menunaikan salah satu ibadah, hak kewajiban yang mereka tunaikan dari rukun Islam yang telah Allah tetapkan, yaitu haji, pergi ke Baitullah. Yang dimana mereka mendapatkan kesempatan tersebut, yang tentunya mereka diberikan kemampuan oleh Allah
Dan kita yang belum diberikan kesempatan, jangan sampai menyia-nyiakan bulan ini. Karena kita juga bisa mengumpulkan pahala yang sangat besar, pahala yang sangat banyak. Sebagaimana yang disabdakan Nabi kita alaihi salatu wassalam, "Ma min ayyam al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Ya, tidak ada hari-hari yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada, tidak ada hari-hari yang amal soleh, seseorang yang beramal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Yang dimaksud hari-hari ini adalah hari-hari 10 awal bulan Zulhijjah. Ya. Dan para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah tidak juga dengan jihad fi sabilillah? Qala wala jihadu fi sabilillah. Bahkan tidak juga dengan jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji bidzalika min syai'. Kecuali seseorang yang dia keluar menuju jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dirinya dan seluruh hartanya, walam yarji min zalika bisyai', dan tidaklah kembali dari dirinya secuil apapun, yaitu dia mati syahid. Bayangkan pahala orang yang beribadah, beramal di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Nabi SAW gambarkan pahalanya sama seperti berjihad fisabilillah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapati hal tersebut, amalan yang ahabbu ilallah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, sesuatu amalan yang dicintai oleh Allah yang dilakukan di waktu tersebut, maka amalan tersebut lebih afdol dilakukan daripada di waktu-waktu yang lain. Berarti apa? Kita sebagai seorang mukmin, kita bisa melakukan amalan-amalan salih yang sehari-hari kita lakukan di bulan-bulan selain bulan-bulan haram, terkhususnya selain bulan Zulhijjah, lebih khusus lagi di luar 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kita akan mendapatkan pahala yang lebih banyak ketika kita lakukan di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dan banyak sekali amalan-amalan yang disyariatkan, yang sebagaimana disabdakan Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang menganjurkan kita untuk berpuasa sunnah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaumun Asyura yukaffirus sanatal madiyah wa shaumun Arafah yukaffirus sanatain al-madiyah wal mustaqbalah." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, puasa Asyura pada bulan Asyura itu menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Tapi puasa pada bulan Arafah, dia menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Maka ini suatu amalan yang agung. Jangan sampai kita terlewatkan dari amalan tersebut. Kita berada di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Amalan-amalan ditingkatkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama menyebutkan afdalul ayyami indallah. Kita sekarang berada di hari-hari yang paling mulia di sisi Allah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal fajr, demi waktu fajar, walayalin asr, dan demi malam-malam yang 10. Dan dikatakan oleh para ulama tafsir yang lebih condong, lebih rajih, walayalin asr, yang dimaksud walayalin asr adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Akankah kita melewatkan hari-hari yang mulia ini begitu saja? Apakah kita menganggap hari-hari mulia itu hanya terjadi di bulan Ramadan, terjadi di bulan-bulan yang lain? Lah. Kita harus menjadikan bulan-bulan ini, kita hidupkan semua bulan haram dengan memperbanyak sedekah, berpuasa, melakukan amalan-amalan yang salih. Karena itu perintah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan di antara amalan yang agung juga dilakukan adalah memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Karena kita tahu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Al-Qur'anu afdaluz zikr, bahwasanya Al-Qur'an ini paling baiknya zikir.
Dan salah satu doa yang dianjurkan pada hari-hari ini di bulan Zulhijjah adalah firman Allah Ta'ala, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka perbanyaklah kita membaca Al-Quran, perbanyaklah kita mengoreksi diri kita dan melakukan amalan-amalan saleh. Dan amalan saleh yang selanjutnya di antara amal-amal yang disunahkan dan dianjurkan untuk dilakukan di hari-hari yang mulia ini sebelum datangnya hari Id, kita maksimalkan, yaitu kita bersedekah. Bersedekah walau hanya sebutir kurma, bersedekah walau hanya sebuah permen, memberi saudaranya yang membutuhkan, memberi saudaranya yang tidak mampu. Karena kita tahu kita semua saling membutuhkan. Kita hidup bersosialisasi bersama-sama, tidak ada yang hidup sendirian. Jika kita mampu bersedekah, maka bersedekahlah. Jangan sampai kita terlambat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan saat orang yang datang ajalnya, menjelang seseorang datang ajal kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada dirimu. Kemudian dia berkata, ya Tuhanku, ketika dia menyesal, ya, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya, dia mengeluh, engkau tidak menangguhkanku. Jadi dia minta hidupnya dipanjangkan lagi. Kapan? Ya, ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya, sampai waktu yang dekat sehingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Maka jangan sampai kita masuk ke rombongan orang-orang yang dimana mereka terlambat dalam beramal saleh, dan Allah Subhanahu wa taala telah memanggil diri kita sedangkan diri kita belum siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu ma sami'tu astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli Allahumma Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara amalan yang juga dianjurkan kita lakukan, dan ini ada amalan setahun sekali. Ya, pada bulan-bulan ini, pada bulan Zulhijjah ini, di 10 hari bulan Zulhijjah ini adalah kita berkurban. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya, fasolli, maka salatlah kau kepada Rabbmu, wanhar, dan berkurbanlah. Ya, dan ini dianjurkan bagi mereka yang memiliki kelebihan dan kemampuan. Ya, semuanya dianjurkan untuk berkurban karena kurban ini adalah salah satu bentuk ketakwaan. Dan Allah tidak menerima kurban seseorang kecuali karena ketakwaan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya. Kemudian amalan yang selanjutnya adalah salah satu amalan yang mudah sekali kita lakukan, yaitu berzikir. Ya. Berzikir adalah amalan yang sangat mudah kita lakukan. Ya, kita bisa melakukannya di mana saja, di tempat-tempat yang tentunya Allah ridhoi. Maka jemaah salat Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah. Fazkurullaha zikran katsira. Berzikirlah dengan zikir-zikir yang banyak. Ingatlah Allah, wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ya, termasuk hari-hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Berzikirlah kepada Allah, dan Nabi SAW bersabda, fa'aksiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmidi. Maka perbanyaklah di bulan-bulan haram tadi, terkhusus di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, untuk memperbanyak tahlil, ya, kalimat la ilaha illallah wa takbir, Allahu akbar wa tahmid walhamdulillah, atau disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Ya, kita tahu lafaz takbir, tahmid, tahlil yang sering kita dengar, kita ucapkan, kita sampaikan ketika sholat, ketika waktu menjelang Id,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena ini juga termasuk dari sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan para sahabat mengerjakannya. Disebutkan dalam satu riwayat, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fi ayyamil ashr. Jadi Ibnu Umar dan Abu Hurairah, mereka berdua keluar pada hari-hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah menuju pasar, fayukabbirani wa yukabbirun nas bitakbiriha, dan keduanya bertakbir di pasar, di jalan-jalan, kemudian manusia di sekitarnya dan para sahabat saat itu mengikuti takbir keduanya. Jadi jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita maksimalkan ibadah kita, amal soleh kita di bulan yang mulia ini, dan terkhusus di 10 hari yang penuh keberkahan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk terus beramal soleh dan memberikan kita kemampuan untuk melakukan amal soleh tersebut. Ala wa sallu wa sallimu ibadallah ala nabiyil mustafa war rasulil mujtaba, laqad amarakumullahu bidzalika fi kitabihil hakima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahbil kiram wa anna ma'ahum bi juhudika wa karamika ya mannan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, sarrif qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر